banjir bandang yang terjadi di Kalimantan itu tidak bisa diobati dengan roti Jeko yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2021, dan tentunya kejadian-kejadian itu banyak sekali menyorot perhatian kita semua ya teman-teman. Khususnya para milenial, kita selalu ingin terus update permasalahan-permasalahan yang terjadi. Teman-teman semua, kejadian-kejadian itu misalkan seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, kemudian meletusnya gunung berapi, dan yang paling fenomenal yaitu jatuhnya pesawat SJ182 dengan tujuan Jakarta Pontianak, teman-teman semua ya. Namun sebelum lanjut, saya sampaikan duka yang sangat mendalam, dan saya sampaikan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan korban-korban yang berjatuhan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman semua, berbicara tentang kejadian, tentunya kejadian itu bukan tanpa sebab ya, karena tidak mungkin sesuatu hal terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Ya, ketika ada akibat maka tentunya ada sebabnya. Nah, di konten kali ini kita akan coba mengupas ya sebab terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Apa penyebab terjadinya kejadian-kejadian tersebut? Namun, yang menjadi pertanyaan yang mendasar di benak saya pribadi khususnya, atau mungkin di benak teman-teman semua, ada apa dengan Indonesia? Kenapa masalah-masalah ini terjadi seakan terus-menerus di Indonesia? Apakah ada yang salah dengan Indonesia? Menjawab pertanyaan itu ya saya sampaikan, pasti ada yang salah dengan Indonesia, entah dengan kita masing-masing, diri kita masing-masing, atau para pengambil kebijakan di negara ini. Karena tentunya teman-teman, suatu kejadian tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Dan di konten kali ini kita akan coba menghubungkan apakah ada hubungan langsung antara kejadian yang terjadi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara kita hari ini. Kalau saya pribadi, saya sampaikan tentunya ada hubungan ya antara kebijakan yang dikeluarkan sampai berakibat pada kejadian atau bencana alam yang terjadi. Kita lihat saja misalkan ketika kekuasaan mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan, maka ya dampaknya banjir, dampaknya ya tanah longsor. Kemudian ketika kekuasaan tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, kemudian yang memperhatikan peri kemanusiaan dan keadilan, ya permasalahan-permasalahan kemudian muncul. Ya Tuhan kemudian murka melalui alamnya sehingga datang bencana. Itu semua tidak bisa kita lepaskan dengan kehendak Tuhan, ya kemurkaan Tuhan kepada kekuasaan yang tidak bisa menciptakan keadilan. Saya sampaikan secara pribadi ya, bukan saya sebagai orang yang oposisi atau seperti apa, tapi ini adalah bagian dari kemerdekaan berpikir seorang warga negara yang melihat kondisi bangsa kita hari ini. Banyak tuh yang bertanya di luar sana, kok negara kita makin hari kok makin gak jelas, makin hari kok makin gak bagus dalam penyelenggaraan negara. Ya saya sampaikan itu benar gitu loh. Pernyataan-pernyataan itu benar banget karena ya selain carut marut penanggulangan COVID-19, kemudian pengadaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah seperti di video sebelumnya, ya pemerintah kita tidak mampu menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan seperti itu. Tidak pernah ya saya lihat ada sebuah konsep pikiran di dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita hari ini. Pemerintah kita cenderung anti kritik, padahal kritik itu sangat baik bagi penguatan pondasi bernegara kita. Karena ya negara kita ini kan didirikan berdasarkan pikiran. Founding father kita kan mendirikan bangsa ini kan berdasarkan pikiran. Ya, ada perumusan pikiran, kemudian penyatuan pikiran sehingga lahirnya Indonesia. Tapi yang aneh ketika kekuasaan pasca kemerdekaan ya, sampai hari ini pasca reformasi banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak pernah mau menampung pikiran, mengakomodir pikiran, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada ya kebijakan yang kesannya tanpa pikiran gitu loh. Sekalipun itu berdasarkan argumentasi, berdasarkan pikiran, tapi pikiran yang digunakan itu pikiran tidak kuat. Misalkan, ketika negara mengeluarkan kebijakan pembuatan undang tentang minerba, kemudian undang-undang tentang cipta kerja, ya tentunya negara bukan hanya mementingkan masalah ekonomi saja, tetapi selain ada masalah ekonomi yang harus diperhatikan, negara juga harus memperhatikan permasalahan lingkungan.
Kita tahu bahwa dunia internasional hari ini itu sangat gencar-gencarnya mempromosikan lingkungan. Kita bagaimana bisa menjaga lingkungan. Ya, Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia di Pulau Kalimantan harusnya mempelopori pelestarian lingkungan itu. Tetapi yang terjadi apa? Ya, Indonesia nggak sampai berpikiran ke sana gitu loh. Kita malah mengenyampingkan masalah lingkungan dan lebih mengedepankan persoalan-persoalan ke ekonomi. Ya, khawatirnya begini, kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini yang lebih pro terhadap investor malah mengorbankan rakyatnya sendiri. Nah, hari ini kan kita lihat di Kalimantan Selatan yang harusnya alamnya terjaga karena pembukaan lahan kelapa sawit, kemudian ada pertambangan, ya yang dikorbankan rakyat. Kekuasaan bersama dengan pengusaha ya enak-enak saja gitu loh. Sayangnya gini teman-teman, cara berpikirnya gini. Banjir bandang yang terjadi di Kalimantan itu tidak bisa diobati dengan roti jeko yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Harusnya presiden itu dari awal, sejak awal mengeluarkan kebijakan yang memang pro rakyat, yang memperhatikan persoalan environmental ethic, masalah lingkungan. Nah, kebijakan yang dikeluarkan yang tidak pro terhadap lingkungan, ya pasti berujung pada tanah longsor, berujung pada banjir bandang. Itu yang terjadi. Ya. Kita butuh waktu 10 tahun untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang ada di Kalimantan. Tetapi roti jeko yang diberikan oleh presiden itu hanya habis dalam waktu beberapa menit oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Dan itu nggak sebanding gitu loh. Belum lagi janji-janji Presiden Jokowi kalau korban gempa yang ada misalkan nih korban gempa di Sulawesi Barat misalkan akan diberikan bantuan 50 juta per keluarga. Yang gempa Lombok saja itu masih ditagih sampai hari ini. Ya, maksud saya begini, pemerintah itu dalam mengambil kebijakan tentunya harus memperhatikan, ya harus berpikir secara visioner ke depan. Jangan sampai kebijakan itu hanya sekedar menguntungkan sesaat saja, tetapi dampak yang kita dapatkan itu bisa berpuluh-puluh tahun, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Yang maksud saya begini teman-teman, ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini itu tentunya harus berdasarkan pikiran. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu ya tanpa pikiran, tanpa penelitian, tanpa pendalaman yang kuat. Sehingga apa? Kebijakan itu ya hanya menguntungkan investor. Rakyat biasa, ia mendapatkan dampaknya gitu loh. Kena impactnya. Ya, sebut saja banjir bandang itu kerugiannya miliaran loh. Bahkan puluhan miliar. Orang sampai kehilangan tempat tinggal, bahkan yang orang-orang bakalan kehilangan hidupnya gitu loh. Nah, hal itu harusnya menjadi fokus dari kekuasaan hari ini. Jangan sampai kita hanya mementingkan ekonomi, tapi menyampingkan masalah kemaslahatan hidup rakyatnya. Sedangkan ya kekuasaan itu kan hadir sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebagai pembantai masyarakat. Kemudian belum lagi selain masalah ekonomi, kemudian masalah investasi yang nggak jelas, kebijakan investasi yang tidak memperhatikan lingkungan dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah juga enggan terhadap terciptanya sebuah keadilan dalam penegakan hukum. Kita perhatikan bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan, kemudian proses penegakan hukum yang memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu loh. Banyak sekali penegakan hukum yang hanya pro terhadap orang yang pro terhadap kekuasaan, tetapi seperti memusuhi orang yang mengkritisi kekuasaan. Ya, setiap orang yang memberikan masukan, memberikan kritik yang ya sedikit agak pedas tapi ya benar ya sesuai dengan fakta, itu dianggap sebagai musuh politik kekuasaan gitu. Orang-orang itu kemudian ya dipenjarakan, dibui, kemudian didiskriminasi dan lain sebagainya. Nah, harusnya negara itu bukan hadir sebagai pembasmi itu semua. Negara itu harus mampu mengayomi. Harusnya pikiran-pikiran itu diakomodir sehingga tercipta sebuah inovasi, sebuah gebrakan baru menuju Indonesia yang lebih baik. Harusnya seperti itu. Tidak semua orang yang memberikan kritik, yang memberikan masukan dijadikan sebagai musuh politik. Iya. Selain itu, selain masalah kemerdekaan berpikir, juga persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan misalkan nih masalah pandemi hari ini. Ya, harusnya dalam penegakan hukum itu harus equal
Ya, tidak ketika orang yang memang dari awal mengkritisi kekuasaan kemudian tiba-tiba menciptakan sebuah kerumunan dan kemudian dibui, tetapi orang yang dekat dengan kekuasaan kemudian menciptakan kerumunan juga tapi tidak dibui. Equalnya penegakan hukum itu di mana? Sedangkan salah satu asas di dalam hukum kan equality before the law. Semua orang itu sama kedudukannya di mata hukum. Harusnya seperti itu. Ketika semua proses itu tidak dijalankan dengan baik, kemudian pemerintah tidak mampu menciptakan kebijakan yang memberikan rasa keadilan, kemudian rasa kemanusiaan, ya jangan heran kalau ya Allah murka. Tuhan murka kepada kita. Tuhan murka kepada negara ini. Tuhan murka kepada kekuasaan hari ini yang memang ya tidak bisa menciptakan keadilan dan rasa kemanusiaan tadi. Walaupun seperti itu ya kita doakan ya mudah-mudahan pemerintah hari ini, kekuasaan hari ini diberikan kesadaran oleh Tuhan ya melalui kejadian-kejadian yang terjadi di awal tahun 2021 ini. Mudah-mudahan juga kekuasaan menjadikan masalah ini sebagai momentum mengintrospeksi kebijakan, mengevaluasi kebijakan bahwa ternyata banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hari ini, ya aturan yang dikeluarkan hari ini itu banyak bertentangan dengan nilai keadilan dan nilai kemanusiaan.